Halo semua, banyak sekali berita bagus dan berita bullish untuk Bitcoin dan juga pasar kripto as a whole ya. Jadi mari kita bahas satu-satu. Mulai dari Bitcoin berhasil pump setelah rate cuts. Jadi minggu lalu The Fed telah berhasil cut suku bunga dan setelah itu kita bisa lihat Bitcoin reaksinya bullish terhadap perkembangan makro ini. Secara Bitcoin ETF flows juga kita bisa lihat net inflow ya kepada Bitcoin ETF. Kita bisa lihat 19 September inflow sebesar 158 juta US dollar, lalu hari selanjutnya inflow sebesar 92 juta US dollar. Artinya apa? Investor melihat perkembangan makro ini ya, perkembangan The Fed Central Bank US telah menurunkan suku bunga, ini adalah tanda bullish dan tanda positif bagi market Bitcoin dan juga crypto as a whole. Karena kita bisa lihat bukan hanya Bitcoin yang mengalami kenaikan, tapi juga altcoin-altcoin lainnya. Terutama minggu lalu sektor yang leading itu sektor altcoin AI ya. Oke, 40 billionaires hold Bitcoin. Jadi kata siapa Bitcoin itu aset untuk bocil-bocil ya? Kata siapa Bitcoin itu adalah aset untuk milenial, Gen Z ya? Kita bisa lihat billionaires di dunia sudah tercatat 40 dari mereka saat ini holding Bitcoin. Namanya siapa saja? Kita bisa lihat ada Elon Musk, Mark Zuckerberg, ya, Larry Ellison pemilik Oracle, Thomas Peterffy, Chang Peng Chao, ya ini udah pasti ya. Eric Schmidt, George Paul, David Tepper, ya, Ray Dalio, Steve Cohen. Ini nama-nama yang saya yakin teman-teman familiar ya. Mark Cuban, Jay-Z ya, rapper. Sailor ya, pastinya ya, Sailor pegang Bitcoin ya. Lalu siapa lagi? Kita bisa lihat Steve Wozniak ya dari perusahaan Apple, Tim Cook dan juga banyak sekali billionaire-billionaire lainnya yang telah pegang Bitcoin. Ya, jadi jika billionaire telah pegang Bitcoin, ya, artinya kan mereka ini orang pintar guys. Mereka itu adalah inovator, pioneer, CEO, ya, founder. Mereka bukan orang bodoh, ya. Jadi jika orang pintar sudah invest kepada Bitcoin, ya, apakah kita lebih pintar dari dia? Jika tidak, kita ikuti langkah mereka. Gitu. Billionaires sudah pegang Bitcoin. Ya, jadi jika ada yang bilang kepada kalian Bitcoin itu sampah, Bitcoin itu adalah aset scam, jangan dengerin dia. Dengerin apa yang orang kaya, orang pintar sudah lakukan. Dan kita bisa lihat mereka sudah beli Bitcoin. Oke, next. Salah satu news paling bullish ya, as of late ya, recently ya, Louisiana State menerima pembayaran kripto. Kita bisa lihat, Louisiana continues pro-crypto push with option to pay state agencies in Bitcoin and USDC. Louisiana has implemented a new option for residents to make payments to state agencies using Bitcoin and Circle stablecoin USDC, according to a September 18 press release. Jadi, State Louisiana telah menerima pembayaran kripto menggunakan cryptocurrency satu Bitcoin atau dan juga stablecoin dari Circle ya, stablecoin USD ya, yaitu adalah USDC dari Circle ya. Jadi semakin banyak adopsi Bitcoin atau semakin besar adopsi cryptocurrency, semakin tinggi value dan nilai dari cryptocurrency tersebut. Kenapa? Karena under Metcalfe's law ya. Metcalfe's law mengatakan bahwa dalam konteks cryptocurrency, as more users join a network, the value of the network increases exponentially. Semakin banyak user yang menggunakan cryptocurrency, semakin besar dan semakin naik nilai dari cryptocurrency tersebut. Ini yang dikatakan oleh Metcalfe's law, inventor dari Ethernet ya, inventor dari Ethernet. Jadi semakin banyak dan semakin tinggi adopsi Bitcoin atau cryptocurrency, semakin besar dan semakin naik nilai dari cryptocurrency tersebut. Kita bisa lihat, sekarang Louisiana State menerima pembayaran melalui Bitcoin. Ini adalah contoh adopsi yang meningkat guys. Dan jika adopsi seperti ini terus meningkat, Bitcoin market cap-nya akan naik dari 1 triliun ke 2 triliun, 4 triliun, 5 triliun, 8 triliun, 10 triliun, dan suatu hari akan mencapai 100 triliun. Seiring dengan kehancurannya nilai mata uang fiat. Oke. Next, minat institusi dan pemerintah terus meningkat ya.
VanEck reports surge in Bitcoin interest amid growing institutional and sovereign adoption. Jadi Bitcoin bukan hanya diadopsi oleh retail guys ya. Sekarang institusi, korporasi, dan bahkan pemerintah dan juga negara saat ini tertarik untuk adopsi Bitcoin, untuk investasi kepada Bitcoin, untuk menerima Bitcoin dan embrace teknologi baru ini dalam operasional mereka. Bullish. Next, meskipun di-ban, China tetap menjadi miner nomor 1. China persists as Bitcoin mining giant despite crypto ban. Jadi kita semua tahu ya, kalau nggak salah tahun 2021 itu kan tahun bullish ya. Tiba-tiba Bitcoin koreksi dalam di bulan Mei atau pertengahan tahun 2021, saya lupa bulannya kapan. Nah, apa yang terjadi yang membuat Bitcoin crash di dalam bull market itu adalah China tiba-tiba nge-ban dan crackdown Bitcoin mining yang ada di negara China. Ya, itu yang membuat Bitcoin tiba-tiba hancur turun dalam banget ya di tahun 2021, meskipun tahun 2021 itu adalah tahun bullish ya. Tetapi despite a ban on crypto, meskipun crypto di-ban di China ya, China holds 55% of Bitcoin hash rate, with US mining pools coming in a second with 40% hash rate. Jadi meskipun sudah di-ban, hash rate nomor 1 itu tetap dipegang oleh negara Cina. Artinya apa? Bitcoin is indestructible, immortal, ya, dan tidak bisa dihancurkan atau dimusnahkan oleh pemerintah. Ya. Next. Jadi banyak dari kalian yang tanya kepada saya, kok jika ini berita bullish Bitcoin banyak ya, Bitcoin diadopsi institusi, Bitcoin dibeli Michael Saylor, dibeli billionaires segitu banyak ya. Lalu kita berada di tahun halving, kok Bitcoin gak pump sih, kok ada apa kok, jangan-jangan kok tipu saya ya. Nah, guys, kita saat ini masih di fase accumulation ya. Kita bisa lihat nih, kita masih berada di fase sini-sini. Saat ini kita bisa lihat polanya itu sama, bear accumulation bull, bear accumulation bull, bear accumulation bull, bear accumulation ya. Bull marketnya belum mulai guys. Bull marketnya belum mulai. Bull marketnya akan mulai menurut saya ya, itu akhir 2024, mungkin setelah pemilu US selesai ya. Lalu di 2025. Disitulah bull market mulai. Menurut saya sih mulainya setelah pemilu US selesai ya. Setelah pemilu US selesai, menurut saya di saat itulah bull market bukan hanya Bitcoin tapi juga crypto akan mulai. Oke? Jadi sabar guys, kita masih dalam fase accumulation ya, polanya teman-teman bisa lihat. Bull market is coming. Cuman semua akan terjadi dalam waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat bukan berarti waktu yang Anda inginkan. Waktu yang tepat adalah waktu yang diatur oleh alam semesta. Kita tidak bisa paksa alam semesta untuk mempercepat atau memperlambat suatu hal terjadi. Ya, kita cuma bisa sabar dan menjadi dan melakukan yang terbaik supaya kita tidak ketinggalan peluang investasi terbagus yang pernah ada di sejarah manusia. Begitu. Cepat lambat Bitcoin pump is coming. Ya, kita bisa lihat sideways terbang, sideways terbang, sideways terbang, sideways. Apa yang terjadi? Jika teman-teman mempelajari pola masa lalu, teman-teman yakin setelah sideways ini kita akan terbang sangat tinggi. Oke? Jadi sabar saja, itu teman-teman hanya membutuhkan sabar. Anyways, next big Solana news. Franklin Templeton and Citigroup turn to Solana for next gen financial service. Wow. Artinya apa nih? Mari kita baca. Global financial giants Franklin Templeton and Citigroup ya, investment bank ya, financial institution salah satu terbesar di dunia ya, have announced plans to adopt the Solana blockchain for their upcoming financial service. Jadi mereka berencana untuk mengadopsi blockchain Solana untuk financial service mereka, untuk layanan finansial mereka, project-project mereka ke depan. Jadi apa yang direncanakan oleh Franklin Templeton ya? Franklin Templeton plans to launch a mutual fund natively on Solana. Reksadana native yang exist di Solana. Sedangkan Wall Street giant Citigroup
is exploring the blockchain's capabilities for smart contracts and cross-border money transfer. Jadi dua financial giant ini sedang melirik Solana, tapi kegunaannya beda-beda. Ya, Franklin Templeton berencana untuk meluncurkan mutual fund reksadana di Solana, sedangkan Citigroup sedang merencanakan untuk explore Solana dan kapabilitas smart contract Solana untuk cross-border money transfers atau international transactions, ya, international transactions. Jadi sekali lagi under Metcalfe's law ya yang tadi saya sudah jelaskan, jika adopsi suatu network terus bertumbuh, nilai dan value dari token tersebut akan terus bertumbuh. Jadi sekarang Solana price forecast-nya gimana kok? Kita bisa lihat Solana lagi bullish setelah berhasil breakout dari sideways trend di sini. Harga bullish namun saat ini sedang koreksi dalam sideways trend. Menurut saya, karena overall trend saat ini sedang bullish, kita bisa expect harga untuk breakout to the upside seiring dengan kenaikannya Bitcoin. Ya, jadi di saat Bitcoin naik, semua altcoin pun biasanya ikut naik ya, mayoritas. Dan menurut saya Bitcoin akan naik setelah pemilu US, lalu maka menurut saya pun Solana juga akan breakout dan naik mencetak all time high setelah pemilu US selesai. Berarti kisaran November ya, November. Anyway, sampai sini saja untuk video kali ini. Like jika teman-teman menyukai video ini, komen pendapat kalian, share ke teman-teman, dan juga subscribe jika teman-teman menyukai konten seperti ini. Jika teman-teman mau belajar lebih lanjut, silakan enroll ARK online class. Untuk materi lebih lengkap, registrasi, price list, dan juga diskon, silakan cek linknya di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Jika tidak mau, silakan join Discord community saya, di mana saya suka sharing tips, analisa, dan edukasi yang pastinya akan membantu crypto investment kalian semua. Sampai sini saja untuk video kali ini. Thank you semua sudah nonton video ini. Saya harap teman-teman semua sehat, sukses, dan terus bahagia. Thank you semua, sampai jumpa.